Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 274 dengan tema orang yang berhak menerima sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina utawi wong-wong akeh yunfiquna kang padha nyokongake sapa alladzina amwalahum ing pira-pira bandane alladzina bilaili ing dalam waktu bengi wan nahari lan ing dalam waktu raina siang. Siron kelawan samar rahasia wa alaniyatan kelawan ngedeng wa alaniyatan lan kelawan ngedeng terbuka. Falahum mongko iku ketuwe alladzina ajrum utawi ganjarane alladzina inda rabbihim ana ngersane pangerane alladzina wala khaufun lan ora ana utawi wedi iku maujud ngalaihim ing atase alladzina walahum lan ora ana utawi alladzina iku yasanuna padha susah kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 274 dengan tema orang yang berhak menerima sedekah. Ayat ini merupakan ayat yang terakhir dalam rangkaian ayat yang membicarakan masalah infak di dalam surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini Allah menegaskan keuntungan yang akan didapat orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam sedekah itu pada waktu siang hari maupun pada waktu malam hari, yang diberikan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka atau juga kita yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tadi waktu siang maupun malam, secara sembunyi maupun secara terang-terangan, itu pasti akan memperoleh pahala di sisi Allah. Pasti akan memperoleh pahala di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena di dunia mereka, mudah-mudahan juga kita, itu dikasih oleh masyarakat
cara Jawa ditersenani, terutama oleh fakir miskin atau siapa saja yang pernah menerima sedekah itu dari orang itu sendiri. Oh, orangnya dermawan, orangnya baik. Sedang di akhirat kelak, besok di hari kiamat, mereka mudah-mudahan juga kita akan menerima pahala yang berlipat ganda, yang berlipat ganda, yang berlipat ganda dari sisi Allah. Di samping itu, mereka mudah-mudahan juga kita yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik pada siang hari maupun malam hari, itu tidak merasa sedih, itu tidak merasa susah atas harta yang dinafkahkannya, atas harta yang disedekahkannya. Kadang-kadang kita sedekah, awalnya ikhlas, setelah tengah perjalanan, jatuh no, jangan saya kasihkan. Nah itu sering terjadi itu. Maka dilatih sedekah ikhlas, ya sudah. Karena kita atau mereka yang sedekah tadi, baik waktu malam hari maupun siang hari, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan, itu punya keyakinan pasti memperoleh ganti yang lebih besar dari Allah, lebih banyak. Ya, baik berupa tambahan rezeki namanya, dan menambah kelapangan hidup di dunia, rezekinya banyak, lancar, berkah, maupun di akhirat yang jelas berupa ridho Allah dan karunia-Nya Allah ini. Jadi kita betul-betul bersyukur kepada Allah, hati kita dibuka, diberi daya, suka bersedekah. Bersyukur loh, daripada jadikan orang yang bakhil, kita bersyukur yang dermawan. Kesimpulan, 1. Sedekah kaum muslimin itu tidak hanya terbatas untuk fakir miskin yang muslim saja, melainkan sedekah itu juga dapat diberikan kepada yang bukan muslim atau non muslim. Walaupun awalnya orang Islam sedekah pada orang Islam, tapi ayat ini dijelaskan, diterangkan, ditegaskan. Sedekah tidak hanya orang muslim saja, tapi juga non muslim. Memang yang lebih utama kalau orang muslim masih ada yang membutuhkan, orang muslim terlebih dahulu, didulukan, diutamakan. Kesimpulan nomor 2, pahala sedekah yang diberikan oleh seorang muslim ini adalah untuk dirinya sendiri. Kembali kita sendiri kok pahala sedekah itu. Jadi kalau kita bersedekah, berarti kita akan mendapat pahala dari Allah. Kembali kita sendiri, Allah akan memberikan pahalanya dengan cukup, bahkan lebih, tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Kan lumayan. Kita ini bersyukur. Kalau sedekah pasti oleh Allah diganti yang lebih banyak tanpa hitungan. Dilipat gandakan masalahnya. Kesimpulan nomor 3. Orang-orang yang berhak menerima sedekah ialah fakir miskin yang tidak dapat bekerja untuk mencari rezeki, baik karena
fakir miskin itu terikat kepada tugas tertentu dalam jihad fisabilillah, maupun fakir miskin itu karena tidak dapat berusaha karena sakit, karena fisiknya lemah, karena usia lanjut. Nah, itu dikasih. Dan ada lagi fakir miskin senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak mau mengemis atau meminta-minta dengan cara mendesak, tidak. Itu dikasih. Memang orang itu ada yang wirai masalahnya. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita oleh Allah diberi hidayah, rezeki lancar, juga lancar sedekahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.